Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, menyertai, menolong, melindungi, bahkan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Jumat 16 Februari 2024. Dan tepat juga pada hari ini, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Renungan kita didasarkan pada Injil Kristus menurut Santo Matius bab 9 ayat 14-15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makna puasa. Dalam bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya pada hari ini, Allah bernubuat kepada Nabi Yesaya tentang puasa. Bermula dari sikap orang-orang Farisi yang kelihatannya saleh tapi palsu. Mereka bertanya, jawab tentang hukum Allah. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Yesaya bab 58 ayat 3. Nabi Yesaya menjawab dan mengatakan bahwa pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan kamu mendesa-desa semua buruhmu. Kamu berpuasa sambil berantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Mengadakan hari merendahkan diri. Nabi Yesaya menyampaikan puasa yang dikehendaki Tuhan. Berpuasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 6-7. Itulah makna puasa yang disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya pada Perjanjian Lama. Di mana berpuasa yang dimaksud Nabi Yesaya di sini ialah mengasihi dengan hati, dengan mengulurkan tangan untuk memberi. Bukan hanya karya kata, juga harus dengan karya nyata. Sementara orang-orang Farisi, mereka hanya pandai berkata-kata, mereka hanya pandai bertanya jawab, mereka hanya berpandai berretorika, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam diri mereka, supaya mereka, hati mereka terbuka kepada manusia-manusia lemah, kepada orang-orang yang lemah. Hati mereka bertobat dari segala kesalahan, tidak mau membenarkan diri di depan orang demi dibenarkan, tetapi mencari kebenaran supaya diri mereka terbenarkan di tengah-tengah orang dan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi Yesaya pada kitab Perjanjian Lama tentang makna daripada puasa. Pada hari ini juga kisah Yesus Kristus sangat juga menarik perhatian kita. Sama seperti kitab Nabi Yesaya tadi. Ketika para murid Yohanes datang dan berkata kepada Yesus, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Para murid Yohanes kelihatan taat hukum dan mau supaya murid Yesus sama dengan mereka. Mereka tidak menerima ketika murid-murid Yesus pada saat itu tidak sama dengan mereka. Disinilah Yesus bereaksi. Reaksi Yesus terhadap pertanyaan mereka sangat membanggakan kita. Yesus berkata kepada mereka dan sambil bertanya,
Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harimu mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius 9 ayat 15. Patut kita bersyukur dan berbahagia karena apapun diri kita, siapapun kita, dari manapun kita tetap sahabat mempelai Yesus Kristus. Kita tetap saudara dalam iman. Karena dia mengatakan, engkau lagi bukan hamba, melainkan engkau adalah sahabatku. Sahabat dalam sukacita, sahabat dalam duka cita, sahabat dalam kelemahan, sahabat juga dalam kegembiraan, sahabat dalam keberhasilan, dan juga Yesus bagi kita sahabat juga dalam kegagalan. Karena kegagalan belum tentu itu bagian dari kita. Karena Tuhan juga merencanakan yang terbaik bagi kita. Maka ada kata-kata yang mengatakan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jika kita mau mengevaluasi diri, kenapa kita gagal, dan meletakkan kegagalan kita itu hanya terjadi karena penyelenggaraan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Namun Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa. Ia tidak melihat kita dari kekurangan kita. Ia tidak melihat dari kelemahan kita. Ia tidak melihat dari dosa kita. Bahkan dari segala masalah yang kita hadapi. Kita menyadari banyak kelemahan kita tentang duniawi. Namun baginya kita adalah ciptaan yang mulia. Ia memandang kita sebagai makhluk yang diciptakan, yang lebih tinggi dari semua ciptaannya di seluruh dunia. Karena itu, Ia sungguh mencintai kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bahkan dalam sedang berdosa pun. Domba yang hilang Ia cari sampai dapat. Sekalipun kita juga dalam kubangan dosa, Tuhan selalu mencari. Dia mau menarik kita. Karena kedatangannya ke dunia bukan mencari orang benar, melainkan mencari orang berdosa supaya bertobat. Ia selalu membuka tangannya supaya kita, orang berdosa, datang kepadanya. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih yang tak terbatas. Ia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Seperti yang dikatakan dalam perjanjian lama. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, engkaulah sahabatku. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ia rela disalibkan. Ia rela memikul beban. Hanya demi meringankan dan menebus dosa kita. Ia rela menjadikan dirinya sebagai manusia sama seperti kita. Tetapi tidak dalam dosa. Dosa kita ditebus sehingga kita menjadi selamat. Marilah kita memaknai puasa ini selama retret agung ini menjadi cara kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kembali apa yang sesungguhnya dalam hidup kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita berjalan bersama. Bersama dengan persekutuan, bersama dengan umat, bersama dengan semua orang. Membangun kebersamaan, satu tujuan, satu arah. Demi memperoleh kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.